Pastikan kamu sudah bangun tidur ya. Pastikan juga kamu sudah mandi dan gosok gigi. Nah, selanjutnya pastikan baju yang kamu pakai sudah rapi, ya. Lalu, siapkan Alkitab dan duduk yang manis. Jesus is my best friend. He's the only best friend. Tuhan Yesus, kami mau ibadah, pimpin kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Matius 18 ayat 10. Ingat, jangan ada yang menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Amin. Salam teman-teman. Kambing. Miau. Itu? Miau. Kucing. Nah teman-teman, yuk kita pujikan lagu Kambing Bembe, Kucing Meong-meong. Semua. Aduh, Teo-te, go. Semuanya dipuji Tuhan. Semua memuji Tuhan. Sama-sama ya. Ayo gerakan. Ya, semangat. Memuji Tuhan. Kambing embe-embe, kucing meong-meong, kodok teo-te, teo-te go. Tetapi anak Tuhan selalu bergembira, Gloria, haleluya. Kambing embe-embe, kucing meong-meong, kodok teo-te, teo-te go. Tetapi anak Tuhan selalu bergembira, Gloria, haleluya. Kambing embe-embe, kucing meong-meong, kodok teo-te, tetapi anak Tuhan selalu bergembira, Gloria, haleluya. Kambing embe-embe, kucing meong-meong, kodok teo-te, tetapi anak Tuhan selalu bergembira, Gloria, haleluya. Matius 18 ayat 10. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Terima kasih. Embe-embe, kucing meong-meong, kodok teo-te. Matius 18 ayat 10. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil. Tuhan. Sama-sama ya. Pakai gerakan ya. Anak
kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang memandang wajah Bapakku yang di sorga. Amin. Di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka, namanya kuda, panjang rambut, namanya gajah, panjang tangan, itu pencuri, panjang sabar, itu anak Tuhan. Matius 18 ayat 10a. Ingatlah jangan menanggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Terima kasih. Monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka, namanya kuda, panjang rambut, namanya gajah, panjang tangan, itu pencuri, panjang sabar, itu anak Tuhan. 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 Matius 18 ayat 10. Ingatlah, jangan ada yang menganggap rendah seorang dari anak-anak ini. Terima kasih. Amin. Shalom adik-adik. Yuk, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami siap mendengar firman-Mu. Tolong Tuhan berikan kami pengertian, berikan kami hikmat, supaya kami semua bisa mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Seekor harimau berdampingan dengan kambing. Seekor kucing berdampingan dengan tikus. Dalam dunia yang nyata, dalam kenyataan, hal seperti itu sangat susah kita temui. Sayang ya, padahal Tuhan menciptakan semua makhluk ciptaannya seharusnya bisa berdampingan dengan harmonis. Ini Kain punya sebuah cerita. Hari itu, Dinda, seorang anak kecil yang dia sangat mencintai hewan. Dinda senang memelihara hewan. Di rumahnya sudah ada seekor anjing yang sangat lucu. Suatu ketika Dinda pulang dari naik sepeda, dia mendengar suara. Meow, meow, meow. Dia mendengar suara kucing. Dinda mencari, di mana suara kucing itu? Dinda berjalan menuju selokan. Ternyata seekor kucing kecil lusuh, sudah agak basah. Dia ada di dekat selokan. Ternyata kucing itu terlantar. Dinda gak tega. Dinda mengambil kucing itu dan membawanya pulang. Aduh, padahal di rumah Dinda sudah ada anjing. Belum juga Dinda masuk ke rumah, baru memarkirkan sepedanya di dekat rumah. Dari dalam rumah terdengar suara.
nggak nyaman dengan adanya seekor kucing. Apalagi ditambah ketika Dinda masuk, Dinda memandikan kucing itu. Aduh, Molly, nama anjingnya Dinda, dia merasa gelisah. Dia berusaha supaya Dinda menjauhkan kucing itu. Tetapi Dinda dengan penuh kasih sayang memandikan kucingnya. Molly sana, ini kucing kasihan loh Molly. Aku tuh ketemu dia di pinggir selokan. Nanti dia nggak bisa makan. Dia kedinginan, kasihan Molly. Dinda memandikan kucingnya dengan sangat hati-hati dan penuh kasih sayang. Tapi Molly nggak mau. Setiap hari Molly dan kucing kecil ini berantem terus. Molly selalu berusaha mengejar supaya kucing ini pergi dari rumah itu. Dinda setiap hari berusaha dengan sepenuh tenaganya dia dengan bagaimana supaya si Molly ini bisa menerima kehadiran kucing. Sehari, 2 hari, lama sekali sampai akhirnya Molly bisa menerima kehadiran kucing. Bahkan Molly bermain bersama dengan kucing kecil itu. Sekalipun pada umumnya anjing dan kucing itu berkelahi, tapi karena ketelatenan Dinda, Molly dan kucing kecil ini dia mau bersahabat, bahkan mau berbagi makanan dan bermain bersama. Dinda tersenyum melihat hal itu. Ternyata jerih lelah tidak sia-sia. Nah adik-adik, kemerdekaan yang diperjuangkan oleh para pahlawan nggak sampai di situ saja. Pahlawan yang sejati, Tuhan Yesus Kristus, ternyata memperjuangkan kemerdekaan bukan sekadar kemerdekaan manusia, tetapi juga bagaimana manusia bisa berdamai dengan hewan-hewan ciptaannya. Sesama hewan ciptaannya bisa berdamai dengan baik, bisa menjalani hari-hari tanpa perkelahian. Di Alkitab dikatakan, yuk kita buka sama-sama, Yesaya 11 ayat 1-10. Suatu tunas akan keluar dari tubuh Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan napas mulutnya ia membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Nah, ayat ke-6, perhatikan dia. Serigala akan tinggal bersama dengan domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama, dan seorang anak kecil akan mengiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anak-anaknya akan sama-sama berbaring. Sedangkan singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panci-panci bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Yesaya ini menubuatkan kedatangan Tuhan Yesus. Kedatangan Raja Damai akan membuat seluruh alam berbuat kasih dan benar. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk, sebab seluruh bumi akan penuh dengan pengenalan akan Tuhan Sang Raja Damai sesungguhnya. Saat itu pula Tuhan Yesus akan memberikan kedamaian dan kemerdekaan bagi seluruh ciptaannya. Hari ini, sebelum kita mau menghafalkan ayat, kita akan sedikit membuat kerajinan tangan. Apa itu? Yuk. Craft time! Yuk adik-adik, kita sama-sama belajar membuat origami anjing. Bahan yang kamu butuhkan adalah kertas origami, ukurannya bebas, mau ukuran yang besar atau yang kecil. Kemudian
Kamu juga bisa siapkan spidol, warnanya terserah. Yuk, sama-sama kita buat. Kita buka ya dari Yesaya 11 ayat 9. Sebab seluruh bumi akan penuh dengan pengenalan Tuhan seperti air laut yang menutup dasarnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman-Mu. Kami berjanji Tuhan untuk bisa hidup berdampingan dengan seluruh ciptaan-Mu, berdamai dengan seluruh ciptaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Raja Damai, kami berdoa. Haleluya. Amin.